Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Fitriani, mahasiswa semester 1 Politeknik Harapan Bersama Tegal dari kelas 1A. Saya di sini akan menjelaskan mengenai wawasan Nusantara. Nah, langsung saja kita simak apa sih wawasan Nusantara itu? Nah, yang pertama di sini ada pengertian wawasan Nusantara. Nah, wawasan Nusantara itu yaitu cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dan tetap menghargai serta menghormati kebinekaan dalam setiap kehidupan nasional untuk mencapai tujuan. Nah, selanjutnya di sini ada kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara. Saya akan menjelaskan tentang kedudukan wawasan Nusantara terlebih dahulu. Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia, yang artinya ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat Indonesia agar tidak terjadi penyimpangan dan penyesatan dalam perjuangan menggapai dan mewujudkan tujuan dan cita-cita nasional. Oleh karena itu, wawasan Nusantara menjadi landasan visional dalam menyelenggarakan kehidupan nasional. Nah, yang kedua ada fungsi wawasan Nusantara. Apa sih fungsinya? Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, dorongan, motivasi, serta rambu-rambu dalam penentuan segala kebijakan, tindakan, perbuatan, dan keputusan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tujuan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, suku bangsa, daerah, atau golongan. Ini bukan berarti menghilangkan kepentingan-kepentingan individu, kelompok, suku bangsa, ataupun daerah. Tapi kepentingan-kepentingan tersebut akan selalu dihormati, diakui, dan dipenuhi selama tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat banyak atau kepentingan nasional. Nah, nasionalisme yang tinggi di berbagai bidang atau segi kehidupan demi terwujudnya tujuan nasional tersebut adalah pancaran dari makin bertambahnya rasa, semangat, dan paham kebangsaan dalam jiwa bangsa Indonesia sebagai pemahaman dan penghayatan wawasan Nusantara. Ya, di sini ada asas wawasan Nusantara. Asas wawasan Nusantara yaitu ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah dasar yang harus diciptakan, dipatuhi, dipelihara, dan ditaati agar tetap taat dan kesetiaannya komponen pembentuk bangsa Indonesia terhadap kesepakatan bersama. Nah, asas wawasan Nusantara terdiri dari kepentingan yang sama, keadilan, kejujuran, solidaritas, kerjasama, dan kesetiaan. Nah, yang terakhir ada pelaksanaan atau implementasi wawasan Nusantara. Nah, yang pertama ada penerapan atau implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik. Hal ini akan menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Yang kedua, ada penerapan dalam kehidupan ekonomi. Penerapan wawasan Nusantara dalam kehidupan ekonomi, yaitu akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Yang ketiga, ada penerapan atau implementasi wawasan Nusantara juga bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya alam, yaitu dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat secara timbal balik antar daerah serta kelestarian sumber daya alam itu sendiri. Yang keempat, ada penerapan atau implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan sosial, yaitu pastinya akan menciptakan sikap lahiriah dan batiniah yang menghormati,
menerima dan mengakui segala bentuk kebinekaan atau perbedaan sebagai karunia Sang Pencipta. Yang terakhir ada penerapan wawasan Nusantara dalam sendi pertahanan dan keamanan. Nah, di sini akan menumbuh kembangkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa yang lebih lanjut, akan membentuk sikap bela negara pada setiap warga negara Indonesia. Ya teman-teman, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.